We are going to perform the candidate, the president and the vice president of the new BESMA will deliver their speech, their vision and mission. Nomor 1 akan menyampaikan visi misi BESMA tahun ajaran 2024 dan tahun 2025 dengan visi mengayomi santri agar menjadi santri yang taat, disiplin dan terampil pada bidangnya masing-masing. Dengan misi 1. Menjadikan BESMA sebagai santri teladan bagi santri. 2. Mengurangi maraknya berbahasa Minang. 3. Mengayomi santri agar tepat waktu dalam aktivitasnya. 4. Mengayomi santri agar menyelesaikan adab sesuai dengan tempatnya. Dan yang terakhir, mengadakan event yang mendukung keterampilan minat bakat santri. Visi dan misi ini tidak akan terwujud tanpa adanya persatuan dan kesatuan dari santri yang lain. Oleh karena itu, satu kesatuan ciptakan kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari paslon nomor 2 akan menyampaikan visi dan misi kami sebagai ketua dan wakil ketua pada tahun 2024 dan 2025. Visi: menjadikan BESMA Al-Madinah sebagai contoh yang ahli di bidang akademik, non-akademik, serta berperilaku baik terhadap sesama santri, ustadz maupun ustazah. Adapun misi kami yang pertama, mendorong kesadaran santri terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua ialah mengaktifkan program ekskul untuk menunjang keahlian masing-masing para santri. Meningkatkan program bahasa yang ada di sekolah dan di asrama. Yang keempat, kami akan merancang program untuk mengembangkan solidaritas antar para santri. Kelima, menjunjung tinggi nilai keadilan antar BESMA dan non-BESMA. Yang keenam dan yang terakhir ialah meningkatkan rasa kesopanan terhadap sesama santri, ustadz maupun ustazah. Itulah visi dan visi kami yang akan kami laksanakan selama nantinya menjadi ketua dan wakil ketua BESMA. Yang tentunya harus ada juga dukungan dari BESMA, non-BESMA maupun ustadz dan ustazah. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa ke rumah Maya. Jika Anda bingung pilih siapa, pilih saja kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinan Putri Denisa. Saya sebagai calon ketua BESMA Putri tahun ajaran 2024-2025 bersama teman saya Nadira Junata Putri sebagai calon wakil ketua BESMA tahun ajaran 2024-2025. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan visi dan misi yang akan kami jalankan. Dengan visi mewujudkan lingkungan smart, yaitu sehat, mandiri, aktif, religius, dan terampil untuk santri Al-Madinah yang hebat. Dan beberapa misi yaitu yang pertama, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler agar dapat mempermudah santri
dalam menggapai prestasi, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik tanpa batas. Yang kedua, mewujudkan kedisiplinan santri melalui kegiatan yang unik dan tidak membosankan. Dan yang terakhir, meningkatkan perilaku peduli dan sopan santun di kalangan santri. Kayu lengkung di atas batu, Batu halus buat sang ratu. ayo Pilih kandidat nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kandidat 02 ingin menyampaikan visi dan misi kami sebagai calon ketua Besma Putri dan wakil ketua Besma Putri. Ana Nazifa Nacaramon sebagai calon ketua Besma Putri bersama saya Hawa Tuzana sebagai calon wakil ketua Besma Putri. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan visi dan misi kami sebagai calon ketua Besma Putri dan wakil ketua Besma Putri. Adapun visi kami menjadikan santri yang terampil, kreatif, bertanggung jawab, dan berkarakter. Adapun misi yang akan kami jalankan adalah yang pertama, menanamkan sifat sopan dan santun serta kepedulian di kalangan santri. Yang kedua, meningkatkan minat bahasa asing di kalangan santri. Yang ketiga, menghidupkan kembali kreativitas santri yang telah memudar dan lebih meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan yang membuat Al-Madinah semakin berjaya. Yang keempat, menjadikan Al-Madinah terkenal dalam bidang akademik maupun non-akademik, tidak hanya dari dalam tetapi juga di luar. Yang terakhir, menciptakan kedamaian dan ketentraman untuk menghilangkan senioritas dan bully. Sekian visi dan misi kami. Jika kami tidak bisa menjalankan tugas kami dengan baik, insya Allah kami siap untuk turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya, paslon 02 dari Ananda Nazifa dan Halwa. Baik, langsung saja ya kita dengarkan visi dan misi dari paslon 03, yaitu dari paslon Putri dan Sekar. Kepada Sekar, waktu dan tempat kami persilakan. Karena dari kandidat nomor 3 sebagai calon wakil ketua Besma Putri tahun ajaran 2024-2025. Karena sekarang yang ini berdirinya saya di sini ingin menyampaikan visi dan misi kami. Dengan visi yaitu ingin menjadikan sekolah sebagai tempat di mana santri dapat mengembangkan potensi secara maksimal sehingga menciptakan santri yang cerdas, kreatif, disiplin dan berakhlak mulia, sehingga bisa menghadirkan citra baik sekolah sebagai sekolah unggulan nantinya. Adapun misi kami, yang pertama, menyadarkan santri dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, kami akan mengumpulkan dan berbagi informasi mengenai perkembangan dunia Islam dan dunia pendidikan secara global. Lalu yang ketiga, mengadakan program yang meningkatkan kualitas diri santri pada akademik dan non-akademik, yang nantinya kami akan melaksanakan acara-acara di luar acara yang sudah dilaksanakan oleh sekolah. Lalu yang keempat, melaksanakan kegiatan yang memperkuat hubungan positif antara ustazah dan santri, kemudian santri dengan santri, baik dengan cara menghilangkan sikap senioritas ataupun menjadikan Besma sebagai problem solving bagi seluruh santri. Saya akan berusaha untuk menjadi pemimpin yang baik dengan panutan Rasulullah SAW. Mari kita bekerja sama, karena bersama Allah kita bisa lalui semua. Hanya ini dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Nabila Sasabila, perwakilan dari kelas 9, ingin menyampaikan. Tolong di suaranya didekatkan lagi, Bang. Ingin menyampaikan satu pertanyaan. Bagaimana jika visi dan misi yang telah kalian buat tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kinerja kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, jika visi dan misi kami tidak sesuai dengan kinerjanya, mungkin kami akan menerima konsekuensinya karena visi dan misi ini merupakan janji kami terhadap para santri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jika visi dan misi kami tidak berjalan sesuai kinerjanya, mungkin kami akan menerima konsekuensinya, atau kami akan turun dari ketua dan wakil ketua, kami akan keluar dari BESMA mungkin, dan sebagainya. Jika visi dan misi kami tidak sesuai dengan kinerja kami akan menerima konsekuensi sebesar apapun itu. Dengarkan baik-baik ya. Insya Allah kami akan bekerja dengan baik. Bagaimana visi dan misi yang dibuat tidak sesuai dengan kinerja kalian. Jadi visi dan misi ini sudah dipikirkan dengan matang. Kalau juga belum sesuai dengan kinerja yang kami lakukan, insya Allah kami siap menerima apapun yang akan diberikan konsekuensinya. Tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kinerja kami sesuai dengan visi dan misi yang telah kami sampaikan. Bagaimana jika visi dan misi tidak sesuai dengan kinerja kami? Kami akan memulai semua dari awal dan menguatkan satu sama lain, menurunkan keegoisan dan bersatu untuk mewujudkan Al-Madinah menjadi unggulan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zika Fitrah, kelas 9. Pada saat sekarang ini saya ingin mengutarakan pertanyaan, yaitu seberapa efektif dilaksanakannya puasa Senin Kamis di Al-Madinah. Pertanyaan kedua silakan diawali dari paslon 02. Silakan. Seberapa efektif pelaksanaan puasa sunnah di Al-Madinah? Puasa Senin Kamis di Al-Madinah. Menurut kami, puasa Senin Kamis di Al-Madinah kurang efektif dikarenakan padatnya kegiatan para santri di Al-Madinah. Kecuali puasa itu sendiri dilakukan hanya di hari Kamis saja. Jika dilakukan di hari Senin dan Kamis, itu juga memotong waktu santri seperti halaqah Quran dan lainnya. Seberapa efektif pelaksanaan puasa Senin dan Kamis di Al-Madinah? Kurang efektif karena dengan adanya program ini, selain menguji kesabaran kita, apalagi ketika terjadi sidang di hari Kamis. Seberapa efektif puasa Senin dan Kamis? Puasa Senin dan Kamis diadakan program puasa Senin Kamis itu tuh karena puasa Senin Kamis adalah salah satu sunnah Rasulullah. Berpuasa bukan hanya menahan dahaga dan lapar dari fajar hingga petang, tetapi juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya orang yang berpuasa salah satu waktu dikabulkannya doa adalah saat berpuasa. Itu adalah salah satu waktu mustajab. Yang kedua, menyembuhkan segala penyakit. Yang ketiga, yang paling terpenting adalah mendapatkan pahala. Masih banyak lagi manfaat-manfaat puasa. Dan apakah efektif itu dilakukan di Al-Madinah? Sangat efektif. Karena puasa ini tidak ada alasannya kegiatan yang padat ataupun jadwal pelajaran yang padat itu hingga membuat kita harus menghilangkan puasa Senin dan Kamis. Tetapi puasa itu adalah untuk membuat kita lebih kuat, bukan untuk mengeluh tentang kepadatannya kegiatan yang ada di Al-Madinah. Seberapa efektif puasa sunnah Senin Kamis?
Puasa sunnah selain memiliki banyak manfaat juga menambah pahala sehingga memudahkan kita untuk menuju ke surga. Lalu puasa sunnah juga melatih kita untuk bersabar. Karena sabar adalah salah satu pintu surga, maka kita harus menyimpan dengan baik kuncinya. Jadi menurut saya, puasa Senin Kamis sudah efektif, tapi rasanya kurang jika harus dilaksanakan Senin saat upacara. Puasa sunnah Senin dan Kamis ini kalau di Al-Madinah masih kurang efektif. Soalnya kebanyakan para santri itu dapat mengeluh gara-gara padatnya aktivitas dan mereka yang kekurangan energi untuk beraktivitas. Meskipun karena itu masih kurang efektif karena percuma kalau mereka ini puasa, kalau niat mereka ini terpaksa jadi hasilnya sama dengan nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fahdi Naka dari kelas 9A ingin bertanya kepada paslon Besma. Bagaimana cara menyelesaikan masalah internal atau eksternal di dalam Besma ataupun non Besma, dan bagaimana cara mengatasinya? Wah, luar biasa pertanyaannya. Jika kami terpilih sebagai ketua atau wakil Besma, kami akan berdiskusi dengan Besma-Besma lainnya untuk mendapatkan jawaban yang lebih tepat. Cara mengatasinya adalah jika itu terdapat melakukan rapat dan itu kita akan semua anggota akan mengeluarkan pendapat apakah benar atau tidak dan menjelaskan masalah yang sedang dialami dan Ana jika terpilih sebagai ketua Besma, Ana akan menolong untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan permusyawaratan. Yang saya bilang tadi, Besma akan menjadi problem solving bagi seluruh santri. Jadi bagi santri yang punya masalah bisa datang temui Besma dan kita akan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Cukup. Kalau secara di dalam Besma mungkin kita akan mengadakan seperti musyawarah untuk mengatakan aspirasi anggota Besma ini atau segala macamnya. Kalau di luar mungkin kita dapat meningkatkan saling rasa menghargai lagi dan meningkatkan solidaritas antar santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini sesuai dengan program yang akan kami jalankan selaku kami menjadi ketua dan wakil ketua Besma. Ininya masalah internal di Besma, kami akan melakukan musyawarah antar sesama Besma. Apa masalahnya di dalam Besma dan keluarnya. Dan eksternal ini adalah kami akan berunding dengan para santri antar generasi. Kami akan mengadakan rapat 2 kali seminggu untuk antar generasi agar mendapatkan masalah dan kita bisa mencari solusinya secara kepala dingin. Dan permasalahan tersebut sesuai dengan apa masalah yang dikeluhkan oleh para santri. Jika masalah tersebut bersifat internal, maka masalah tersebut hanya diselesaikan oleh orang yang cukup ya, waktunya habis nih, waktunya habis. Oke. Itu jawaban dari kosong berbicara. Untuk menindaklanjuti santri yang masih melanggar itu bisa dilakukan, itu masih untuk bahasa itu sesuai dengan misi kami yang nomor 2, meningkatkan minat bahasa asing santri di Al-Madinah. Itu tuh jika kami terpilih, kami akan menjalankan program bahasa seperti kegiatan-kegiatan bahasa seperti drama bahasa saat kelas meeting contohnya, dan untuk santri yang masih melanggar itu tuh sudah ada punishmentnya.
masing-masing. Dihidupkan dulu. Jika masih ada santri yang melanggar, kami akan menindaklanjuti dengan melakukan penegasan sesuai dengan aturan sekolah, karena kita di sini dididik untuk menjadi anak yang baik sesuai dengan harapan orang tua. Cukup. Oke, itu ya. Ana Nabila Kalio, Ana dari perwakilan BESMA, ingin menanyakan kepada calon ketua BESMA dan wakil ketua BESMA. Bagaimana jika santri masih tidak menggunakan program bahasa yang telah diadakan di lingkungan pondok? Sekian, terima kasih. Berbicara. Untuk menindaklanjuti santri yang masih melanggar, itu bisa dilakukan, itu masih untuk bahasa itu sesuai dengan misi kami yang nomor 2, meningkatkan minat bahasa asing santri di Al-Madinah. Itu tuh jika kami terpilih, kami akan menjalankan program bahasa seperti kegiatan-kegiatan bahasa, seperti drama bahasa saat kelas meeting contohnya, dan untuk santri yang masih melanggar itu tuh sudah ada punishment-nya masing-masing. Masih ada waktu? Cukup. Oke, 5 detik lagi. Cara untuk mengatasinya adalah dengan menjadikan BESMA sebagai contoh utama terlebih dahulu. Jika BESMA telah menjadi contoh utama, maka santri yang lainnya akan mengikuti. Karena BESMA merupakan organisasi yang menjadi contoh bagi santri-santri lainnya. Cukup. Oke. Telah BESMA-nya menampakkan contoh pada santri, kemungkinan besar santri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh BESMA. Tapi meskipun jika masih melanggar, insya Allah kami akan melakukan tindakan keras, karena sesuai dengan moto kami tadi, visi kami tadi, yaitu disiplin. Ada tambahan? Masih ada? 20 detik lagi? Ya cukup. Ya, cukup. Pelanggar, kami akan mendiskusikan pelanggaran tersebut bersama Ustazah Kohar Bahasa dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya, agar ia memikirkan kembali apa kedepannya yang harus dia lakukan. Cukup. Cukup. Oke.